Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengupdate anggur Dickson saya, sekaligus juga memberitahukan ada 4 fase di mana ketika kita ingin memberikan GA3 atau hormon gibberellin untuk memanjangkan malai pada anggur, seperti apa sih bentuk-bentuk fasenya itu gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, Dickson saya sedang mekar. Dan ini harum sekali, benar-benar harum. Wangi banget. Baunya ya seperti bunga, wangi. Semoga saya berharap nanti Dickson ini juga ada masket-masketnya ya, tapi saya belum pernah coba juga. Kalau ada masketnya, saya suka buah-buahan yang ada aroma khasnya. Nah, teman-teman, kenapa sih bagi sebagian orang tuh mereka sangat menginginkan malai yang panjang? Karena dengan malai panjang diharapkan berinya ini nanti kan dia sudah membentuk beri ya, pentolan-pentolan anggur itu ketika berdesakan resiko untuk terjadinya gesekan antar beri itu besar, sehingga ketika misalnya salah satu beri atau beri-berinya saling berdesakan, memungkinkan untuk tergencet gitu ya, ataupun pecah, itu juga resikonya besar. Nah, ketika misalnya ada beri yang pecah, maka kemungkinan tumbuh jamurnya juga besar gitu. Dan ketika memang ditumbuhi jamur, kita tahu ya, jamur itu akan berkembang biak ketika akan meluas ketika dalam kondisi keadaan lembab. Jadi pemanjangan malai itu bagi sebagian teman-teman yang lain itu mereka jadikan alternatif untuk menghindari terjadinya gesekan antar beri pada anggur. Nah, di fase seperti apa sih gitu, dan apa sih bagaimana bentuk hormonnya itu gitu. Ini ada beberapa ya, salah satu contoh saja. Gibberellinnya itu ada yang mereknya seperti ini, Gibgrow. Ini bubuk serbuk, ini harus diencerkan lagi dan memang harus pakai alat ukur TDS meter ya untuk mengeceknya. Ini saya belum pakai. Dan satu lagi ini yang menurut saya lebih praktis. Ini merek ya, ini Mr. G. Mr. G ini isinya adalah GA3 yang memang sudah cair. Pemakaiannya ini 1 tetes untuk kurang lebih 200 ml air. Nah, jadi 1 tetes GA3 ini kita taruh dalam wadah atau 1 gelas, terus diisi dengan 200 air. Nah, di fase seperti apa? Nah, fasenya seperti ini. Yang pertama adalah green parrot atau fase brokoli atau fase pre-bloom. Nah, yang seperti ini misalnya ya, contohnya. Lihat tidak? Nah, yang seperti ini memang benar-benar masih kayak brokoli, grunjulan gitu, biasanya baru atau seperti ini. Terlihat tidak? Kelihatan nggak? Di sini blur. Nah, atau biasanya terkadang ketika misalnya fase yang seperti ini sudah terlewati gitu ya, misalnya aduh saya nggak keburu nih fase yang seperti ini, misalnya pas lagi keluar atau pas lagi kita tidak ada di rumah, kita misalnya fase yang green parrotnya ini yang seperti brokoli ini kita terlewat gitu, masih bisa diberikan di fase yang seperti ini. Ketika calon bunganya ini belum mekar, bisa dimasukin. Jadi si cairan tadi, cairan GA3 yang sudah diberikan air 200 ml itu kita celupkan pakai gelas gitu ya, misalnya kita celupkan selama 5 detik saja. Nah, yang kedua, fase kedua adalah second pre-bloom atau fase berbunga kayak gini. Ini sama, 1 tetes untuk 200 ml kita celupkan. Yang ketiga, oh ini ya, jauh-jauh saya kasih contoh, ternyata di sini ada nih fase brokolinya. Oke ya. Nah, yang ketiga ini adalah fase di mana beri anggurnya itu kurang lebih 3-5 mili.
Nah, fase yang keempat saya tidak punya contohnya ya, kurang lebih ketika memang dia sudah sebesar 7 mili. Mungkin yang seperti ini kali ya, ini kan tidak merata. Nah, ini yang kayaknya kecil-kecil ya, yang 3 milian. Ini yang besar sekali, ini yang kayaknya 5-7 mili. Nah, seperti itu. Jadi 4 kali. Nah, ada pengalaman beberapa teman yang pemberian 2 kali saja sudah ada efeknya, malainya menjadi panjang gitu, sehingga tidak harus memberikan 4 kali pemberian GA3. Nah, salah satu efek GA3 juga, dia bisa membuat, misal gitu ya, jenis yang kita tanam itu berbiji, dia akan menjadi seedless. Dia salah satu efeknya juga akan membuat anggur kita tidak berbiji. Nah, saya tidak pakai teman-teman karena saya ini buah perdana. Ada teori yang menyatakan, menyarankan lebih tepatnya, kalau untuk buah perdana lebih baik tidak usah diberikan ini dulu gitu. Selain itu pula saya ingin melihat dan juga mendokumentasikan perlakuan atau misalnya Dickson yang tanpa perlakuan GA3 dengan nanti satu saat Dickson saya berbuah dengan saya berikan GA3. Nah, saya minimal saya punya dokumentasi yang alami yang seperti apa sih gitu. Apakah ternyata yang alami juga tidak memerlukan GA3 juga sudah memuaskan, maksudnya berinya juga tidak saling berdesakan, karena teman-teman masih ada alternatif lain ketika misalnya teman-teman tidak mau memilih dengan menggunakan GA3, yaitu dengan cara penjarangan gitu. Nah, nanti insya Allah saya pun akan membuat video tentang penjarangan buah anggur. Penjarangan pun biasanya bertahap ya, tapi nanti di video yang khusus saja. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini informatif buat semuanya, sehingga bisa menambah preferensi bagi para pemula untuk mengenal seluk-beluk tanaman anggur. Oke, demikian video ini saya sudahi dulu. Salam dari Bukit Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.